Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafida Rahma. Saya adalah mahasiswa dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai method of teaching kampus fokus. Ada dari 5 perspektif tentang pengajaran, asal-usul model kelas, sampai dengan nanti di akhir ada kesimpulan utamanya. Di 5 perspektif tentang pengajaran, yang pertama adalah transmisi, pengiriman konten yang efektif, kemudian ada magang, pemodelan cara menjadi, kemudian ada perkembangan, yaitu menumbuhkan cara berpikir, bagaimana pengajaran bisa menumbuhkan cara berpikir bagi setiap siswanya, kemudian memelihara, memfasilitasi self-efficacy, kemudian reformasi sosial, mencari masyarakat yang lebih baik. Kemudian ada asal-usul model desain kelas. Model ini ada sejak 150 tahun yang lalu. Dalam model ini peserta didik diatur dalam kelas yang bertemu secara teratur. Berarti ada penjadwalannya dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Seperti mungkin ditentukan semesternya atau satu bulannya dan sebagainya. Kemudian kuliah memiliki pengertian eksposisi terus-menerus oleh pembicara yang ingin penonton belajar mengenai sesuatu. Jadi kalau kuliah ini hanya satu arah ya, dari pembicara kepada penontonnya. Dalam hal ini pembicara adalah guru, penonton atau pendengarnya adalah siswanya atau muridnya. Kemudian asal-usul kuliah. Kuliah sendiri itu ada pada zaman dari zaman Yunani sampai dan Romawi kuno sampai saat ini, yaitu tepatnya pada abad ke-13. Kuliah sendiri memiliki arti membaca. Kuliah sendiri berasal dari bahasa Latin. Kemudian, apakah kuliah bisa dikatakan efektif? Sebenarnya kuliah sama efektifnya dengan metode lain untuk mentransmisikan sebuah informasi, tetapi sebagian besar kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikiran. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kuliah ini hanya terjadi satu arah, dari pembicara kepada pendengar. Sedangkan diskusi, semua elemen dalam diskusi tersebut harus ikut proaktif, harus mengungkapkan pendapatnya. Jadi mengapa kuliah ini dikatakan tidak seefektif diskusi, karena hanya dari satu arah saja. Kemudian apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Tingkat relevansinya hanya sekitar 25%, sedangkan waktu yang lain digunakan untuk kegiatan yang lain, mulai dari berdiskusi sampai dengan hiburan yang termasuk dalam kegiatan non-akademik. Kemudian apakah kemudian tidak ada peran untuk kuliah di era digital? Kuliah masih memiliki kegunaannya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa era digital itu erat kaitannya dengan teknologi. Jadi secara tidak langsung kuliah ini masih memiliki perannya, tetapi hanya sekitar 25%. Seperti itu. Kemudian, mengapa kuliah masih merupakan bentuk utama dari penyampaian pendidikan? Yang pertama, tidak memiliki model lain untuk mengajar. Karena apa? Selama ini, saat kita belajar maupun saat kita menjadi pengajar, yang kita gunakan modelnya hanyalah model kuliah. Karena kita terlalu terbiasa menggunakan model tersebut sampai berpikiran bahwa tidak ada model lain untuk mengajar. Padahal sebenarnya untuk mengeksplor, kalau mau mengeksplor, ada model-model lain yang mungkin lebih relevan dengan keadaan saat ini. Kemudian banyak ahli memilih tradisi lisan pengajar dan belajar karena meningkatkan status mereka sebagai ahli dan sumber pengetahuan. Jika menggunakan model kuliah, sumber belajar atau sumber pengetahuan hanya berfokus pada seorang ahli saja. Tetapi ketika tidak menggunakan model kuliah, itu bisa menjadikan berbagai macam yang ada di sekitar, contohnya buku, kemudian internet itu sebagai sumber pengetahuan. Kemudian, apakah ada masa depan untuk kuliah di era digital? Tentunya ada, karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa dunia diserang pandemi COVID-19 saat tahun 2019, yang dulunya kita belajar tatap muka langsung guru dan murid ke sekolah, kemudian di situ terjadi kuliah, kemudian harus menyesuaikan adanya pandemi, yaitu membatasi kegiatan atau aktivitas. Kemudian gimana caranya kita menggunakan teknologi? Tentunya teknologi ini erat kaitannya dengan era digital. Jadi hanya memindahkan medianya. Yang tadinya kita berangkat ke sekolah untuk kuliah, kemudian kita harus memindahkan medianya. Kita membutuhkan teknologi, membutuhkan
aplikasi, berbagai aplikasi untuk menunjang perkuliahan ini bisa terjadi. Contohnya ada Zoom Meeting, kemudian ada yang namanya Google Meet dan segala macam. Kemudian dasar teoritis dan penelitian untuk dialog dan diskusi. Motivasi mereka adalah belajar karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang suatu topik. Jadi salah satu motivasi mereka belajar yaitu ingin mengetahui suatu topik, kemudian didorong lagi kebutuhan mereka untuk mendapatkan nilai atau sebuah kualifikasi. Kemudian di sini ada seminar dan tutorial. Secara singkat saja, seminar ini lebih membutuhkan banyak orang, sedangkan kalau tutorial ini bisa dilakukan antara guru dan siswa saja atau membentuk sebuah kelompok kecil yang tidak lebih dari 4, seperti itu. Persamaannya adalah sama-sama membuat siswa, bagaimana siswa bisa aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian, apakah seminar adalah metode praktis dalam sistem pendidikan besar-besaran? Sebenarnya seminar ini cukup fleksibel untuk ditawarkan di kelas atau online, tergantung pada kebutuhan siswanya. Kita harus melihat kebutuhan siswanya. Mereka mungkin lebih baik digunakan ketika siswa telah melakukan pekerjaan individu sebelum adanya seminar. Jadi, lebih baik sebelum mengadakan seminar mereka harus melakukan pekerjaan individu dulu yang tentunya berkaitan nanti dengan seminar, sehingga di situ siswa bisa menarik benang merah antara pekerjaan individu yang sebelumnya mereka lakukan dengan seminar yang diadakan pada hari tersebut. Kemudian pentingnya magang sebagai metode pengajaran. Magang adalah metode yang paling umum digunakan untuk melatih instruktur pendidikan. Jadi dalam magang ini instruktur pendidikan bisa melihat langsung, mengalami langsung, kemudian berinteraksi langsung dengan semua komponen yang ada di dalam sekolah, sehingga itu merupakan metode yang dinilai cukup efektif, seperti itu. Kemudian fitur utama magang, belajar dalam magang bukan hanya tentang belajar melakukan, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang konteks di mana pembelajar akan diterapkan. Jadi tidak hanya mengajar saja, tapi di situ ada yang namanya butuh yang nama pemahaman tentang konteks di mana pembelajar akan diterapkan. Kemudian di dalam magang sendiri ada unsur sosial, karena apa? Mereka harus interaksi. Interaksinya antar apa? Antar guru dengan murid, antar murid dengan murid, dan juga antar guru dengan semua unsur yang ada di dalam sekolah maupun murid dengan segala unsur yang ada di dalam sekolah. Kemudian magang di lingkungan belajar online. Komponen magang akademis ini biasanya dapat ditangani dengan baik secara online dan memungkinkan magang untuk mempelajari komponen ini ketika mereka tidak bekerja sehingga menghemat waktu. Jadi keuntungan di lingkungan belajar online adalah menghemat waktu, dia bisa belajar sebelumnya, seperti itu. Kemudian kekuatan dan kelemahan, di sini ada kekuatannya membuat penggunaan yang efisien dari waktu para ahli yang dapat mengintegrasikan pengajaran dalam rutinitas kerja reguler mereka. Jadi lagi-lagi waktu yang efisien ya. Jadi keuntungan dari model magang ini yaitu efisiensi waktu. Kemudian ada kelemahannya. Di sisi lain ada beberapa keterbatasan serius dengan pendekatan magang, terutama dalam para ahli sering mengandalkan pemodelan dengan harapan bahwa peserta didik akan mengambil pengetahuan dan keterampilan dari hanya menonton ahli dalam tindakan dan tidak menindaklanjutinya di tahap lain yang membuat model magang ini mungkin lebih kurang berhasil. Kemudian apa itu pengalaman belajar? Fokus di sini adalah pada beberapa cara utama di mana pembelajaran pengalaman dapat dirancang dan disampaikan dengan rasa hormat khusus terhadap pengguna teknologi dan dengan cara yang membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital seperti saat ini. Kemudian ada model pembelajaran pengalaman Kolb menyarankan 4 tahap dalam proses ini. Yang pertama eksperimen aktif, kemudian yang kedua pemahaman konkret, yang ketiga pengalaman reflektif, dan juga yang terakhir ada konseptualisasi abstrak. Kemudian fungsi dan tujuan penting dari model desain eksperimental untuk memberikan siswa pengalaman langsung dalam hal memilih dan menggunakan peralatan ilmiah, teknik atau perdagangan umum dengan tepat. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan motorik dalam menggunakan alat ilmiah, teknik atau industri atau media kreatif. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, PBL ini dikembangkan pada tahun 1969 di Kanada. Kemudian ada pembelajaran berbasis kasus. Pembelajaran berbasis kasus kadang-kadang dianggap sebagai variasi dari PBL. Seperti halnya PBL, pembelajaran berbasis kasus menggunakan metode penyelidikan terpadu
Kemudian, tetapi biasanya mengharuskan siswa untuk memiliki tingkat pengetahuan sebelumnya yang dapat membantu dalam menganalisis kasus ini. Jadi diharapkan memiliki tingkat pengetahuan yang lebih untuk dapat membantu menganalisis kasus ini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek mirip dengan pembelajaran berbasis kasus, lebih cenderung panjang dan luas ruang lingkupnya. Kemudian dengan lebih memberikan tanggung jawab pada siswa dalam arti memilih subtopik, mengatur pekerjaan mereka, dan memutuskan metode apa yang digunakan untuk melakukan proyek. Jadi lebih dibebaskan kepada siswanya untuk memilih. Kemudian di sini ada IBL mirip dengan pembelajaran berbasis proyek, tetapi peran guru atau instrukturnya berbeda. Dalam pembelajaran berbasis penyelidikan, pelajar mengeksplorasi tema dan memilih topik untuk penelitian, mengembangkan rencana penelitian sampai dengan kesimpulan, meskipun seorang instruktur biasanya tersedia untuk memberikan bantuan dan membimbing bila diperlukan. Kemudian experiential learning di lingkungan belajar online. Di sini sebenarnya ada dua variasi ya, ada yang sepenuhnya online atau yang campuran atau blended learning antara online dan juga offline seperti itu. Kemudian model pengajaran pengasuhan dan reformasi sosial, belajar dengan perasaan, perspektif pengasuhan, ada penekanan kuat pada guru yang berfokus pada kepentingan belajar berempati dengan bagaimana pelajar mendekati pembelajaran dengan mendengarkan dengan cermat yang dikatakan dan dipikirkan peserta didik dalam belajar, dan memberikan tanggapan yang tepat dan mendukung dalam bentuk validasi pengalaman konsensual. Kemudian perspektif reformasi sosial. Guru yang memegang perspektif reformasi sosial paling tertarik untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan melihat pengajaran mereka berkontribusi pada tujuan ini. Kemudian sejarah dan relevansi untuk konektivisme. Alasan mengapa perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tentang pengajaran adalah penting karena mereka mencerminkan banyak asumsi atau keyakinan seputar konektivisme. Kemudian peran peserta didik dan juga guru, ada yang berpendapat bahwa pelajar ini sebagai pusat, tetapi bagi Pratt, guru memainkan peran sentral untuk memelihara pembelajarannya. Kekuatan dan kelemahan dari kedua pendekatan ini. Guru dalam pendekatan pengasuhan perlu mengadopsi pendekatan yang sangat berdedikasi dan tidak mementingkan diri sendiri, menempatkan tuntutan dan kebutuhan pelajar terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini, guru harus mengedepankan kepentingan pelajarnya terlebih dahulu. Kemudian ada aspek dari kedua perspektif yang memiliki arti penting untuk era digital. Perspektif pengasuhan dan reformasi sosial tampak bekerja baik untuk banyak orang dewasa pada khususnya, dan pendekatan pengasuhan untuk bekerja untuk anak-anak yang lebih muda. Pengasuhan adalah pendekatan yang telah diadopsi sebanyak dalam pelatihan perusahaan selanjutnya di perusahaan seperti Google dan sebagainya. Pragmatisme mengalahkan ideologi dalam mengajar. Puritan mungkin berpendapat bahwa secara logis tidak konsisten bagi seorang guru untuk menggunakan metode yang melintasi batas-batas epistemologi, tetapi mengajar pada dasarnya adalah profesi pragmatik, dan guru akan melakukan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagaimana caranya guru ini bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mengubah pengajaran, dan teknologi tertentu dalam beberapa kasus akan lebih lanjut. Satu metode pengajaran lebih mudah daripada metode lain tergantung pada karakteristik atau keterjangkauan teknologi tersebut. Kemudian ada menghubungkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Di era digital, hanya memilih metode pengajaran tertentu seperti seminar atau magang tidak akan cukup. Tidak mungkin bahwa satu metode seperti ceramah transmisif atau seminar akan menyediakan lingkungan belajar yang cukup kaya dan untuk berbagai keterampilan yang akan dikembangkan dalam bidang subjek. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.